Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana sih dan kapan atau gimana sih caranya untuk mengetahui kapan altcoin season itu berlangsung. Simak video ini sampai selesai untuk memahaminya. Altcoin season mungkin bagi beberapa trader kripto merupakan suatu momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh para trader, baik itu whales ataupun retail khususnya. Karena dengan adanya altcoin season, disitulah para trader mampu menciptakan gain yang berkali-kali lipat banyaknya, mungkin sampai 10 bahkan lebih dari 10 kali lipat dari nilai total aset yang dibelanjakannya. Maka dari itu cukup penting sekali bagi kita untuk mengetahui kapan sih altcoin season ini akan hadir atau akan berlangsung atau mulainya kapan sih. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa aspek yang dapat mempengaruhi dari altcoin season. Yang pertama dan utama adalah mengenai Bitcoin dominance. Apa sih itu Bitcoin dominance? Secara singkat atau garis besar, Bitcoin dominance di sini merupakan gambaran representasi dari jumlah sirkulasi penggunaan dari total aset tersebut. Misalnya di sini ya, Bitcoin dominance sekarang berada pada area 51%. Jadi nilai yang diperdagangkan di dalam cryptocurrency Bitcoin dan di dunia blockchain itu Bitcoin memegang kendali sekitar 50% dari total semua aset yang ada, baik itu ada Ethereum, kemudian XRP, Dogecoin dan lain-lain, itu memiliki porsi dominasinya sendiri-sendiri. Dan di sini Bitcoin memiliki dominasi 50% sendiri. Mungkin saya akan flashback dahulu ke belakang, di mana Bitcoin dominance di sini sekitar pada tahun 2016-17 di sini masih pada angka sekitar 97%, di mana ini merupakan titik awal dari boomingnya sebuah Bitcoin dan kripto. Maka pada waktu itu lahirlah beberapa sistem baru yang biasa disebut pada waktu itu dengan ICO, kemudian ada airdrop dan lain-lain, banyak sekali ya. Untuk tahun 2017 mungkin yang paling terkenal waktu itu dan cukup mendapat attention yang cukup lumayan, yaitu tentang adanya airdrop Ignis ya waktu itu, dimana kita waktu itu misalnya kita memiliki sejumlah NXT, maka pada langkah snapshot yang akan dilakukan oleh pihak terkait, baik itu exchanger ataupun yang lain, itu akan mendapat kalau nggak salah setengah dari nilai aset NXT yang dimilikinya. Mungkin seperti itulah ya gambaran besarnya. Dan karena lahirnya beberapa koin, kripto dan lain-lain, maka seiring berjalannya waktu, maka dominasi Bitcoin pun turun ya. Turun di sini karena banyak aset yang diperdagangkan tidak lagi di Bitcoin, yaitu beralih ke kripto. Sehingga di situ menyebabkan turunnya Bitcoin dominance dari dominasinya. Oke, sekarang saya mau menerangkan bagaimana sih caranya kita tahu dan kapan sih altcoin season itu akan tiba waktunya. Mungkin saya mau ambil satu contoh konkret atau di suatu titik atau di suatu fase masa di mana altcoin season itu berlangsung. Pada intinya altcoin season itu akan berlangsung ketika Bitcoin dominance mengalami penurunan. Di sini saya katakan Bitcoin dominance ya, bukan harga dari Bitcoin. Jadi bedakan antara harga dari Bitcoin dan Bitcoin dominance, karena itu sesuatu hal yang berbeda. Saya mau ambil mungkin pada area di sekitar sini ya, sini. Jadi saya mau ambil ketika Bitcoin dominance mengalami penurunan di area ini, di sekitar bulan Januari ya. Di sini mulai bulan Januari 2021 sampai Mei 2021. Jadi selama kurang lebih 5 bulan ya, 5 bulan di situ Bitcoin dominance mengalami penurunan. Sebelum masuk ke pembahasan di mana kita bisa tahu di mana atau kapan altcoin season itu berlangsung, ada teori yang harus dipahami terlebih dahulu ya. Jadi
ada rumusnya di mana atau kapan kita bisa mengetahui altcoin season itu akan berlangsung. Di sini ada yang namanya Bitcoin Dominance Cycle. Jadi ada Bitcoin Dominance, kemudian harga dari Bitcoin, dan juga ada altcoin. Di mana konsepnya jika Bitcoin Dominance itu mengalami kenaikan dan harga dari Bitcoin mengalami kenaikan, maka altcoin akan mengalami penurunan. Jadi tidak serta-merta atau selalu jika Bitcoin naik, altcoin juga naik ya. Tetapi jika harga Bitcoin itu naik dan diiringi dengan kenaikan dari Bitcoin Dominance, maka altcoin malah akan turun. Oke, kemudian ada yang kedua, yaitu ketika Bitcoin Dominance mengalami kenaikan dan harga Bitcoin mengalami penurunan, disitulah akan terjadi dump yang cukup lumayan pada altcoin. Kemudian yang ketiga adalah ketika Bitcoin Dominance itu naik dan harga Bitcoin stabil atau sideways saja, maka di situ altcoin biasanya masuk pada tahap accumulation phase ya, atau di situ biasanya sideways sebelum melakukan kenaikan. Kemudian yang keempat yaitu ketika Bitcoin Dominance mengalami penurunan dan harga Bitcoin mengalami kenaikan, disitulah altcoin season akan tiba. Jadi ketika harga Bitcoin naik ya, harga Bitcoin naik nih, kemudian Bitcoin Dominance turun, di situ altcoin akan mengimbangi Bitcoin untuk mengalami kenaikan dan bahkan akan melebihi persentase dari jumlah kenaikan dari Bitcoin biasanya. Kemudian yang kelima, ketika Bitcoin Dominance turun dan harga Bitcoin juga turun, maka di situ altcoin justru malah stabil. Karena walaupun harga Bitcoin turun, tetapi diimbangi dengan Bitcoin Dominance yang turun, maka altcoin hanya sideways saja. Kemudian yang terakhir yaitu ketika Bitcoin Dominance mengalami penurunan dan harga Bitcoin stabil, di situ altcoin juga akan mengalami kenaikan. Seperti itu ya. Karena penurunan dari Bitcoin Dominance di situ mempengaruhi dominasi dari altcoin di situ naik, maka harganya mampu untuk naik ya. Jadi altcoin season di sini pada intinya adalah kita harus memperhatikan dan mengetahui kapan ketika harga Bitcoin itu naik tetapi Bitcoin Dominance itu malah turun pada poin baris keempat di sini ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Saya mau ambil contoh ya. Jadi contohnya adalah ketika altcoin season, di mana posisinya ketika harga Bitcoin mengalami kenaikan dan Bitcoin Dominance mengalami penurunan. Saya mau kembali ke Bitcoin Dominance tadi. Di sini saya mau ngambil tadi pada fase bulan Januari 2021 sampai April 2021. Saya mau lihat ke chart Bitcoin ya untuk fase tersebut. Di sini saya mau mengambil posisi dari Januari 2021 sampai Mei 2021 ya. Di sini Januari sampai Mei, kurang lebih di awal Mei di sini. Jadi di sini terlihat dengan jelas ya. Jadi ketika Bitcoin mengalami kenaikan, jadi di sini Bitcoin mengalami kenaikan ya dari fase ini. Kenaikan mungkin dari harga 30.000 sampai mencapai ATH-nya di harga 69.000 ya. Kemudian pada fase ini Bitcoin mengalami kenaikan. Tetapi di sini terlihat dengan jelas ya bahwa Bitcoin Dominance mengalami penurunan yang cukup signifikan dari level 70-an% sampai turun mencapai di 40-an%. Jadi penurunan yang cukup sangat besar sekali untuk dominasi Bitcoin. Sehingga ketika penurunan dari Bitcoin Dominance dan harga Bitcoinnya naik, disitulah altcoin season akan tiba atau dimulai. Dan saya mau mengambil salah satu contoh altcoin mungkin ya, ada Solana di sini. Saya mau ambil sebagai salah satu contoh saja, di mana ketika pada Januari 2021 di sini ya, Januari 2021 sampai Mei 2021. Di sini untuk sebagai contoh saja salah satu altcoin. Ketika harga Bitcoin di sini mengalami kenaikan ketika bulan Januari sampai Mei 2021, dan untuk Bitcoin Dominance juga mengalami penurunan
dari Januari sampai Mei 2021, maka disitulah altcoin season berjalan, yaitu contohnya di sini untuk Solana mampu naik cukup sangat signifikan ya, mulai dari harga $1 sampai mencapai sekitar kurang lebih di 48 atau $50 di sini ya, 50-an dolar, naik sekitar 2.600 atau 2.700% dalam kurun waktu hanya 4 bulan saja kurang lebih. Jadi disitulah peran dari Bitcoin dominance yang mempengaruhi terjadinya altcoin season. Oke, mungkin seperti itu ya, sedikit penjelasan mengenai kapan dan bagaimana sih altcoin season itu terjadi. Sampai jumpa pada analisis selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.